Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 208. Brianna merasa debur jantungnya terpacu kuat. Impiannya sejak kecil kini bisa terwujud. Berkat event yang akan dia ikuti. Mana lihat gambar-gambarmu. Bayu tampak antusias. Ini. Brianna memberikan hasil karyanya dengan lugu pada Bayu. Bayu berdecak kagum. Scan dulu terus tinggal kamu edit dan modif pakai aplikasi. Maka Bayu telaten sekali membantu Brianna. Hal itu membuat Albert sangat gerah. Tapi, Albert tak bisa apa-apa. Atasan tidak boleh ikut campur mengenai peserta event. Diam-diam Tania pun melihat kedekatan Bayu dan Brianna serta hasil kreasi Brianna. Anak baru sok mau ikutan event kelas kakap. Loh, Tania tak ingin melihat Brianna ikut menjadi peserta pencipta desain berlian mewah kali ini. Terlebih melihat kerjasama Brianna dan Bayu. Tentu saja Tania tahu siapa Bayu. Seharian Tania memikirkan cara agar Brianna gagal ikut event. Saat semua orang sudah pulang, Tania diam-diam menyalakan komputer di meja Brianna. Dasar gadis bodoh, komputer tidak memakai password, tapi baguslah. Gumam Tania. Gadis licik itu mengkopi hasil desain milik Brianna dan merencanakan sesuatu yang jahat. 1 jam setelah Tania pulang, muncul Bayu di meja Brianna dan mengkopi hasil kreasi Brianna lalu menghapus file aslinya. Entah apa maksud Bayu. Bayu merasa tidak ada orang yang memperhatikannya karena semua orang di ruangan sudah pulang. Dia tak tahu ada sepasang mata milik salah satu office boy yang sudah sepuh. Mengintai Bayu secara sembunyi-sembunyi. Pak Bayu sedang apa di meja dan komputernya karyawan baru Bu Brianna. Batin Elwan, office boy yang berusia 55 tahun. Dia sedang berada di ruangan Albert sejak Tania pun menyalakan komputer Brianna. Tadi Bu Tania, sekarang Pak Bayu. Ada apa dengan keduanya? Karena pekerjaannya di ruangan Albert sudah selesai, Iwan pun pulang dan tidak begitu memikirkan Bayu dan Tania yang bersikap mencurigakan. Bayu sendiri pulang dengan ceria mengendarai Honda Brio kebanggaannya. Dia menuju apartemen, sesaat setelah dia merebahkan tubuh di atas tempat tidur seraya. Menimang-nimang flash disk berisi hasil karya Brianna, ponselnya berbunyi. Kak Bayu. Ibu kritis, Kak. Pekik Maya, adik semata wayangnya mengagetkan Bayu. Kritis. Lia, ibu di rumah sakit sekarang. Please, pulang. Maya, adiknya Bayu yang masih bersekolah di SMU itu terisak. Ibunda Bayu tinggal berdua bersama Maya nun jauh di kampung sana. Sudah lama. Ibunda Bayu menderita sakit paru-paru kronis. Ibu sudah nggak sadar, nggak ngenalin aku dan susah diajak bicara. Aku takut sendirian, takut ibu kenapa-kenapa. Kakak pulang sekarang, ya. Pinta Maya. Bayu tanpa berpikir 2 kali segera memasukkan ponsel dan flash disk ke saku celananya. Dia menyambar laptop juga kunci mobil dan detik itu juga segera meluncur ke Sukabumi. Sepanjang perjalanan, Bayu nyaris tidak bisa konsentrasi. Dia mengemudi dengan kecepatan penuh. Padahal sebentar lagi Maya lulus SMU. Bayu berencana memboyong Maya. Dan ibunya tinggal di Jakarta serta menguliahkan Maya di kota metropolitan. Setibanya di rumah sakit, Bayu seakan hilang kendali karena dia tidak berhasil bertemu dengannya. Ibunda Bayu mengembuskan napas terakhir saat Bayu dalam perjalanan menuju rumah sakit. Maya menangis histeris di pelukan Bayu. Ibunda Bayu dan Maya hanyalah anak tunggal, mereka sudah tidak punya kerabat. Bayu dan Maya dibantu para tetangga sibuk mengurus pemakaman untuk ibunda tercinta hingga Bayu tidak tahu jika dirinya kehilangan ponsel. Rumahnya ramai dengan banyak orang, Bayu tidak standby memegang ponsel, kadang dipinjam tetangga untuk mengurusi perihal pemakaman.
Bayu sendiri tak begitu peduli dengan ponselnya yang hilang, dia begitu terpukul mendengar ibunya tiada. Barulah keesokan harinya setelah semua reda dan tenang, Bayu tersadar, banyak hal penting yang dia simpan dalam ponselnya. "Maya, ponsel kakak beneran hilang?" tanya Bayu. "Kemarin setelah kakak telepon atasan kakak mengabarkan ibu meninggal dan izin tidak masuk kerja 2 hari, tetangga pada pinjem buat ngurus pemakaman ibu," sahut Maya. Bayu menghela napas. Bukan perkara harga ponsel, tapi di dalamnya banyak hasil karya. Juga beberapa hal penting lainnya. "Ya sudah tak apa-apa. Nanti kakak bisa beli lagi. Ada yang mau kakak hubungi? Pacar misalnya?" tanya Maya lugu. Bayu menggeleng. Kakak tidak punya pacar. Tapi entah kenapa Bayu teringat dengan Briana. "Kalau mau menghubungi seseorang, bisa pakai ponselku," tawar Maya. "Lia, gampang. Lagi pula kakak tidak hafal nomor-nomor kontak. Biar nanti kakak beli lagi dan perihal kontak bisa sinkron dengan email." Bayu tak mempermasalahkan lagi ponselnya yang hilang. Dia masih sibuk menerima tamu yang berdatangan serta suasana hatinya yang sedang sangat berduka. Briana bingung karena file hasil renderingnya raib. Mau bertanya pada Bayu, Bayu tak bisa dihubungi, bahkan Albert mengumumkan berita duka cita tentang ibunda Bayu. Akhirnya Briana mengerjakan ulang apa yang sudah dia kerjakan dengan telaten. Emang bisa ya file di komputer hilang?" tanya Briana di telepon saat istirahat kantor tiba. "Bisalah kalau dihapus." "Kenapa menanyakan pertanyaan anak SD?" tanya Elena. Briana menggaruk dahinya. "Masalahnya aku nggak hapus file itu." Briana sedikit pusing memikirkan pekerjaan, berkreasi serta tugas kuliah yang menumpuk. "Ya bisa hilang juga kalau orang lain yang hapus." "Pertanyaanmu nggak mutu," decak Elena. "Siapa yang hapus?" "Ya," gumam Briana. "Kamu ada masalah apa? File apa yang terhapus?" tanya Elena di seberang telepon. "Aku kemarin edit desain berlian, sudah 100% oke karena dibantu Bayu rekan kerjaku. Tapi hari ini filenya hilang." Terdengar suara napas panjang di seberang telepon. "Komputermu pakai password, enggak?" tanya Elena. "Negak. Dasar bodoh," umpat Elena. "Kamu kenapa ngatain aku sih?" "Aku nggak bodoh." "Iya," gerutu Briana. "Ya bodoh lah, buktinya komputer aja nggak di-password, sudah tahu dunia kerja itu penuh persaingan. Mau ada event lomba pula," dumel Elena. "Ngomel aja terus orangnya nggak dengerin lagi arisan sama ibu-ibu komplek." Briana tambah pusing mendengar omelan Elena. "Tinggal bikin ulang apa susahnya? Kalau dataku dicuri gimana?" tanya Briana. "Kamu masih punya cadangan desain yang lebih oke. Untung saja kamu ikutin saranku. Kamu kerja saja yang benar di kantor. Ngedit desain di apartemen aja. Sudah ya, aku mau tag lagi syuting." Klik. Panggilan diputus secara sepihak oleh Elena. Elendo. Kebiasaan banget nutup telepon nggak salam nggak apa," rutuk Briana. "Haish, dasar artis sok cantik." Briana mengumpat sendiri. Dia baru tersadar hanya dirinya yang ada di ruangan saat istirahat. Briana melihat jam tangan lalu menoleh ke ruangan Albert. Tampak Albert masih sibuk dengan pekerjaannya. Manusia kaku itu nggak tahu waktu apa. Tapi doi memang sering makan sendirian di ruangannya, sih, gumam Briana. Tak lama seorang office boy membawa troli khusus makan siang untuk Albert. Untuk Pak Albert, ya. Sini biar aku saja yang antar ke ruangan." Briana menarik troli dari pegangan sang OB.
Diketuknya pintu ruangan Albert. "Masuk," sahut Albert. Brianna masuk tanpa menyapa. Dia segera menata makan siang Albert di atas meja sofa. Albert sendiri belum menyadari kehadiran Brianna. Dia berpikir yang masuk ke ruangannya adalah OB. "Sudah kutata dengan baik, silakan disantap makan siangnya," ucap Brianna. Albert menoleh cepat dan kaget sekaligus senang. "Tia, ini aku." Brianna mengedip. "Sejak kapan kamu ada di sini?" "Sejak tadi, ini aku yang menata." Albert seketika rikuh dan salah tingkah. Sudah beberapa hari Brianna melupakannya, itu. Pikirnya. Brianna sibuk menerima pengarahan dari senior terutama Bayu. "Aku lapar, bolehkah makan siang berdua di ruangan Bapak?" tanya Brianna sopan. "Aneh sekali kamu bersikap sopan padaku." Albert membetulkan letak kacamata. Berusaha bersikap biasa saja, padahal dia senang melihat kembali senyum Brianna. "Ayo, makanlah. Aku belum lapar." Brianna memajukan bibirnya. "Aku tak mau makan sendiri. Makanan ini banyak, loh. 2 porsi. Apa memang sengaja? Untukku? Atau Pak Albert makannya banyak?" "Aku selalu memesan makan siang double porsi sejak kamu kerja di sini, Bri. Berharap kamu makan siang denganku, tapi kamu selalu makan siang dengan teman-temanmu." Albert membatin. "Kebetulan memang aku selalu pesan double porsi. Ayo, kita makan." Albert buru-buru pindah posisi menuju sofa dan segera menyantap makan siangnya. Dia tak ingin ketahuan jika dirinya sengaja pesan makan siang double porsi demi untuk Brianna. Brianna senang, dia sangat lapar. Maka dengan lahap Brianna menyantap makan siangnya. "Ibu Bayu meninggal," ucap Albert di sela-sela makan. "Tia, kasihan. Aku ikut sedih. Kamu jadi tak ada yang menemani di kantor, mengajarimu banyak hal," sahut Albert. "Masih ada yang lain, kok," jawab Brianna santai. Albert diam-diam mengagumi cara berbusana Brianna ke kantor. Sungguh elegan tapi tetap kasual sesuai usianya yang masih muda. "Jangan suka curi-curi pandang, nanti naksir," celetuk Brianna membuat Albert seketika tersedak dengan wajah memerah. Brianna tersenyum lalu gesit menyodorkan jus sirsak pada Albert. "Kacamatamu baru?" tanya Brianna. Albert seketika menunduk. Dia memang memakai kacamata dengan model trendy yang dibelikan Dora. "Bagus, cocok," puji Brianna sembari mengacungkan 2 jempol tangannya. Wajah Albert semakin memerah. Brianna tak lagi menggoda Albert. Dia merasa kasihan dengan atasannya itu. "Ayo, kita lanjut lagi makan siangnya. Nanti keburu yang lain pada masuk. Nggak enak. Aku makan siang satu ruangan dengan atasan nanti dikiranya calon istri," kiki Brianna. Membuat Albert tersedak untuk yang kedua kalinya. 2 hari berlalu, Bayu meminjam ponsel Maya untuk menghubungi Albert dari kartu nama yang dia simpan. Alangkah terkejutnya Bayu karena dia mendapat kabar jika event megah desain berlian dimajukan 5 hari. Bayu pun menginformasikan jika dirinya kehilangan ponsel. Seketika Bayu menjadi sibuk dengan desain berlian yang dia copy dari komputer Brianna. Semalaman dia memodifikasi editan desain milik Brianna. Hasilnya sangat memuaskan. Lusa dia kembali pulang karena harus mengurus kepindahan sekolah Maya. Bayu akan segera membawa Maya tinggal bersamanya di apartemen. Tapi mendadak Maya sakit, demam tinggi entah karena apa, mungkin karena sangat kehilangan ibunya saat itu. Hari keempat Bayu baru bisa kembali ke Jakarta. Itu pun malam hari. Tiba di apartemen dini hari, Bayu langsung mengecek hasil kerjanya dan mengirimkan file data pada seseorang lalu menyempatkan tidur selama 2 jam. Esok hari adalah
Presentasi melalui video konferensi bersama klien WIP mengenai event desain berlian. Bayu belum sempat membeli ponsel. Dia berencana membeli ponsel sepulang bekerja hari itu. Bayu nyaris kesiangan masuk kantor karena harus mengajari Maya kompor listrik. Saat hendak membuat sarapan, Bayu segera masuk ke ruang meeting dan berbasa-basi sejenak lalu segera fokus dalam keheningan. Semua peserta event hadir di ruangan. 5 menit kemudian video konferensi dimulai. Ada 7 kandidat perusahaan yang mengikuti event tersebut. 2 di antaranya adalah dari Indonesia, Pearly Diamond dan Crown Diamond. Untuk peserta yang terlambat menyerahkan hasil karyanya mendapat dispensasi khusus dengan alasan yang masuk akal tentunya. Penyerahan data untuk para anggota komunitas WIP berlangsung tegang. Mereka tampak serius dan sangat antusias melihat berbagai desain yang dikirim oleh ketujuh perusahaan. Tapi kemudian keanehan terjadi. Mereka, para selebritas dan sosialita WIP seketika riuh dan saling bertanya-tanya. Ada persamaan model dari 2 perusahaan Indonesia. Suasana menjadi tegang saat ketua komunitas membeberkan model yang sama antara Pearly dan Crown. Hiruk-pikuk terjadi. Desain berlian yang sama adalah milik Brianna dengan seseorang yang bekerja di Crown Diamond. Loh, kok bisa? Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Bri, apa kau seorang plagiat? Kau mencuri desain milik orang lain. Milik siapa yang asli? 2. Ruang meeting pun berdengung. Tapi Dein segera menengahi, begitu pula dengan para sosialita, mereka tidak terlalu peduli siapa yang plagiat atau bukan. Tapi mereka memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk mengirimkan desain baru dalam waktu 3 hari. Video konferensi tetap berjalan lancar hingga akhir. Tapi ruang meeting Pearly Diamond berakhir riuh. Brianna membeku di tempat duduknya. Tidak mungkin Bayu yang membocorkan desainnya. Dia bisa merasakan ketulusan Bayu. Tapi kenapa desainnya mirip sekali dengan karyawan Crown Diamond? Cibiran dan tatap meremehkan tertuju pada Brianna. Anak baru sok-sok mau ikutan event internasional tapi nyuri ide orang lain. Apa dia tidak punya muka? Cibir Tania. Laras tidak berkomentar mendengar ucapan Tania. Dia masih sangsi jika Brianna melakukan kecurangan. Tapi kenyataannya tadi terpampang nyata jika desain Brianna mirip sekali dengan desain perusahaan saingan. Padahal desain berliannya cukup diminati dan menjadi salah satu pilihan utama. Panas dingin tubuh Brianna mendapat sorotan tajam dan bisik-bisik tidak enak dari rekan-rekannya. Bri, kamu ke ruangan saya. Titah Dein. Brianna hanya bisa mengangguk tanpa kata, sementara Albert menatap Brianna dengan tatapan iba. Dia yakin Brianna tidak melakukan kecurangan. Bayu, kamu juga ikut ke ruangan saya, titah Dein. Bayu melirik Brianna diam-diam. Dia merasa serba salah saat itu. Semua orang meninggalkan ruang meeting. Brianna berjalan dengan menunduk. Albert menjejeri langkahnya. Jangan khawatir, aku percaya padamu, ucap Albert pelan. Sementara itu Tania sedang menelepon seseorang. Dia misu-misu sendiri di selasar ruangan yang sepi. Diam atau tidak ada lagi makan malam denganku. Apa kau sudah menghapus rekaman CCTV yang kuminta? Bisik Tania. Ya, tenang saja. Di dalam rekaman tidak ada sosokmu, tapi hanya ada Pak Bayu. Sahut seorang lelaki di seberang telepon. Dia adalah salah satu petugas keamanan Pearly Diamond yang bernama Subur. Bayu, maksudmu? Tanya Tania. Setelah kamu mematikan komputer Nona Brianna, 1 jam kemudian Pak Bayu menyalakan komputer di meja Nona Brianna. Jelas terlihat dia mengcopy file lalu menghapusnya.
Jika atasan meminta rekaman CCTV, hanya akan ada Pak Bayu di dalam rekaman, jelas subur. Tania mengerutkan kening. Bayu, apa yang dia lakukan? Desis Tania. Apa malam ini kita bisa makan malam lagi? Tanya subur. Tania memutar bola malas. Ya, lihat saja nanti, kalau tidak lembur. Tania mengakhiri panggilan secara sepihak. Gadis licik itu berjalan pelan seraya memiringkan kepala, tanda dia sedang berpikir lalu menyeringai. Kau bisa menjadi alibiku, Bayu. Desis Tania licik.